Gini, kalau kita bicara soal sepak bola, contoh GBT kan juga ada situasi yang tidak menguntungkan, misalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah ya. Itu kan aromanya tidak sedap. Ya. Tapi kan ada upaya untuk memitigasi itu, ditimbun dengan membran, disirami dengan cairan kimia apapun lah, supaya meminimalisir bau tidak sedap itu kan. Betul. Dan itu akhirnya kan bisa disetujui juga oleh FIFA. Iya. Dan apalagi kalau kita lihat Argentina U20 kemarin kan nggak semua bagus juga lapangannya ya. Banyak botak-botak juga tuh. Terutama di depan area gawang sama penalti ya. Betul. Banyak nggak memenuhi syarat kalau bisa melihat dari standar. Dari rumput lah. Cuma mungkin karena ini force majeure aja mungkin di pemindahan itu. Sama kita juga force majeure dong. Iya, kita juga mata FIFA kan. Cuma kan kita lebih waktu U20 lebih pendek mungkin kan. Mantan manajer Timnas Indonesia, Habil Marati, menilai bahwa Jakarta International Stadium sudah standar FIFA. Hal ini dikatakan Habil saat datang langsung ke stadion yang terletak di Sunter, Jakarta Utara. Habil datang bersama legenda-legenda Timnas Indonesia untuk bermain sepak bola di JIS. Beberapa legenda Timnas Indonesia yang datang antara lain Dede Iskandar, Robby Darwish, Nuralim, Yusuf Bahtiar, dan Muhammad Zain Al-Hadad. Ini mereka yang memiliki hak untuk bisa mengeksersis apakah lapangan JIS ini rumput ini sesuai dengan FIFA. Ini mereka berpengalaman. Jadi berhentilah orang-orang yang tidak berkecimpung di bola yang mengomentari rumput dan stadion. Stadion ini adalah sudah memenuhi kriteria FIFA. Habil sengaja mengundang para legenda Timnas Indonesia itu untuk datang ke JIS dan merasakan bermain di stadion tersebut. Menurut Habil, pengalaman yang sudah dirasakan para legenda Timnas Indonesia sudah cukup untuk memberikan penilaian tentang JIS. Kalau infrastruktur seperti ini juga saya mengalami di Jepang, juga di Olimpiade, nggak beda jauh, sama juga ya seperti ini. Tapi kalau kita lihat rumput kan namanya rumput kan bisa berubah, kan bisa diganti atau apa. Tapi untuk standar dan bisa dipakai untuk Piala Dunia juga kalau menurut saya gitu kan. Dan saya juga udah sering alami baik itu Piala Asia, Piala Dunia yang dimana standarnya memang nggak jauh seperti ini. Sebelumnya, polemik JIS terus berkembang setelah dinilai tidak standar FIFA ketika PSSI dan beberapa kementerian pemerintah Indonesia datang langsung. Mereka berniat untuk merenovasi JIS, terutama masalah rumputnya hingga mencapai 6 miliar. Tujuannya agar JIS bisa dipakai Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Minimal 4 bisa ya. 4 atau 5. Cuma kalau November dan Desember kita perhitungkan itu adalah musim hujan, maka menurut saya sih ada risiko di stadion-stadion dengan rumput asli, dengan sehari main 2 kali gitu kan. Lalu misalnya pertimbangan Bali, apakah Bali akan dikasih setelah menolak Piala Dunia U20 misalnya kan begitu. Apalagi lalu GBK-nya nggak bisa gitu kan. kejuaraan pantai kemarin tolak juga kan. Bukan ditolak, mungkin batal gitu. Katanya dana. Iya. Namun, menurut Habil, renovasi JIS tidak usah dilakukan karena memang dibangun sudah sesuai standar FIFA. Para pemain ini mempunyai hak untuk memberikan penilaian tentang JIS, apakah sesuai dengan FIFA atau tidak, karena mereka punya pengalaman bertanding di beberapa stadion besar. Jadi berhentilah orang-orang yang tidak berkecimpung di sepak bola dan mengomentari rumput di JIS. JIS ini sudah memenuhi kriteria FIFA karena FIFA sendiri memiliki kriteria yang bernama Sport and Play Contraction Association. Jadi sudah jelas untuk membangun JIS ini berdasarkan SAPCA. Lanjut Habil, JIS dibangun pada 2019 lalu dan mengikuti beberapa desain canggih di beberapa stadion di luar negeri. Ia menyebut beberapa contoh stadion yang mirip dengan JIS, yakni Aviva Stadium, Astana Stadium, dan Education City Stadium Qatar. Ia meminta agar pernyataan soal JIS harus diberhentikan. Anda melihat ada potensi pelanggaran dalam proses pembangunan JIS? Kalau tidak, saya tidak akan menganjurkan audit kan. Oke, Pak Angga? Kan itu yang harus dilakukan dari awal, Mbak. Kenapa baru sekarang gitu? Iya, misalnya tadi kaitan sama Abu Hapot, anyway dia mengakui bahwa dia ada dalam prosesnya, tapi dia nggak membangun karena memang dia nggak membangun, yang membangun sebagai konsultan, yes. KSO, BUMN dan BUMD itu yang benarnya gitu. Nah, memang itu yang harus dilakukan tadi yang Pak Gilbert sampaikan, saya sepakat itu yang harus dilakukan dari awal. Oke. Bahwa yang diauditnya teknis dulu, kasih tahu yang benar, yang teknisnya yang benar yang mana. Misalnya tadi kayak yang beredar itu tentang bis, memang nggak harusnya di situ. Kalau baca master plan dan desainnya secara detail, bis itu pemain lewat lantai 1, bukan lewat lantai 2. Oke. Gitu. Itu kalau kita bicara data Dulu ya. bisa gitu. dilarang loh naik ke lantai 1. Kenapa? Dulu bisa dilarang naik ke lantai 1. Memang bukan, nggak naik ke lantai 1 kan Pak? Itu kan di bawah, di West Lobby Pak. Kan dia nggak boleh. Yang waktu itu yang kemudian dipakai untuk acara
yang lain. Di IYC itu Pak, itu bisa dicoba naik ke lantai 2 yang mestinya itu untuk VIP dan VVIP. Oke. Nah mereka naiknya ke situ nggak bisa karena memang nggak dibangun untuk itu. Bis itu di bawah. Kalau yang seperti video yang banyak beredar, bis itu di bawah. Nanti pemain nanti akan naik lift. Pertanyaannya selalu gitu. Nanti pemainnya nggak aman bercampur. Lah, memang kan bisa dipakai barrier. Di Eropa banyak kalau kayak gitu. Old Trafford pemainnya jalan kaki dulu. Kan itu juga bisa jadi nyapa penonton, bisa jadi pemasukan buat Persija misalnya yang pakai gitu. Sementara itu, legenda Timnas Indonesia Robby Darwish setuju dengan pernyataan dari Habil. Menurutnya, JIS sudah layak untuk menggelar pertandingan di Piala Dunia U17 2023. Ia bercerita tentang pengalamannya bermain sepak bola di salah satu stadion di Jepang. Di sana, ia melihat stadion di Jepang mirip dengan JIS dan sudah digunakan untuk pertandingan internasional. Kalau masalah rumput bisa berubah, tapi untuk standar yang biasa dipakai di level internasional menurutnya bisa digunakan. Ini yang ia alami baik waktu bermain di Timnas Indonesia yang dimana standar stadionnya tidak jauh dan persis seperti dengan JIS. Sementara itu Muhammad Zain Al-Hadad mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bangga mempunyai stadion sebagus JIS. Ia juga menilai bahwa JIS ini sudah berstandar FIFA. Tapi kalau memang ada sedikit kekurangannya bisa diperbaiki mumpung masih ada 4 bulan. Sebagai insan sepak bola, kami berharap JIS bisa dipakai dan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Pria yang diakrab dengan Mama itu berharap sudah tidak ada lagi kegaduhan tentang JIS. Kini sudah waktunya bersama-sama saling merangkul demi mensukseskan Piala Dunia U17 2023. Perlu diingat, Indonesia mendapatkan kepercayaan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kalau batal akan merugikan masyarakat Indonesia. Dari rumput itu panggung utama, main stage. Kenapa dibilang main stage, panggung utama? Karena di sanalah drama sepak bola terjadi. Pemain-pemain besar lahir, maka rumput itu, lapangan sepak bola itu mahkotanya. Maka sensitif waktu mau diganti rumput kan, direnovasi gitu kan, itu sensitif, menimbulkan perdebatan. Sekarang kita bicara standar FIFA. FIFA tuh meng-approve 3 jenis rumput. Rumput asli, rumput hybrid, rumput sintetis. Dan rumput hybrid yang dipakai di JIS. Ya, rumput hybrid dipakai di JIS dan bukan yang pertama juga di dunia. Di stadion-stadion yang ternama Eropa besar, juga ya. Allianz gitu. Arena, Bayern Munchen Jerman, Atletico Madrid, Wanda Metropolitano, Spartak Moskow pakai hybrid. Hybrid itu 5% rumput alami, 95% Polemik Jakarta International Stadium atau JIS menjadi venue Piala Dunia U17 masih berlanjut. PSSI mengaku tidak pernah menyebut JIS tidak layak sebagai venue kejuaraan sepak bola tersebut. Stadion JIS disebut bakal digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 2023 setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno diragukan akan bisa digunakan. Pasalnya, SUGBK bakal digunakan untuk konser Coldplay pada November mendatang bersamaan dengan Piala Dunia U17 2023. Meski begitu, penggunaan JIS sendiri menimbulkan pro dan kontra. Nugroho Setiawan, selaku pemegang lisensi Safety and Security FIFA, mengakui bahwa JIS memang dirancang sesuai pedoman FIFA Stadium Technical Recommendation. Namun, stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut memang belum diverifikasi oleh tim kompetisi FIFA. Jadi, untuk JIS tentu saja ada mitigasinya. Selama tidak dikaitkan dengan sentimen politik, pasti ada pemecahannya. Kalau sertifikasi ya, FIFA itu tidak mengeluarkan standar atau sertifikasi ya untuk stadion baru. Mereka itu baru melakukan assessment manakala ada venue atau stadion ini akan dicalonkan menjadi host atau tuan rumah, baik itu untuk event-event under FIFA seperti Piala Dunia gitu ya, atau Liga Champion baik Eropa, Asia. Itu tim dari FIFA akan melakukan assessment terhadap stadion yang akan digunakan untuk venue event-event tersebut.